Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai drama. Apa sih drama itu? Oke. Pertama kita lihat pengertian drama berdasarkan KBBI. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan mampu menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Kita lihat lagi pengertian drama secara etimologi. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai. Artinya perbuatan atau gerakan. Drama adalah salah satu seni sastra yang diwujudkan dalam bentuk dialog tokoh-tokohnya untuk menggambarkan kehidupan yang nyata. Di sini kita melihat dua hal penting. Tingkah laku atau dialog dan menggambarkan kehidupan yang nyata. Jadi di dalam drama kita akan melihat orang-orang memerankan suatu tokoh, menyampaikan isi pemikirannya melalui dialog-dialog, dan itu semua mengenai kehidupan nyata. Itu semua menggambarkan kehidupan nyata. Maka kita bisa mengatakan bahwa drama adalah refleksi dari kehidupan nyata yang kita lihat di atas panggung. Jenis-jenis drama. Drama terbagi menjadi sandiwara, lakon, tonil, sendratari, dan tablo. Nantinya kalian bertugas untuk mencari pengertian dari jenis-jenis drama ini. Unsur-unsur drama. Pertama kita harus membagi dulu drama ke dalam dua hal, yaitu naskah drama dan pementasan drama. Pertama kita akan membicarakan unsur-unsur yang ada di dalam naskah drama. Naskah drama yang berisi cerita yang pada umumnya merupakan teks narasi, seperti halnya teks narasi yang lainnya. Di dalamnya terdapat unsur intrinsik. Ada 7 unsur intrinsik, apa aja? Tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Di dalam naskah drama juga terdapat 7 unsur tersebut. Kita akan memulai dari alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Jadi singkatnya, alur adalah jalan cerita. Seperti yang kita tahu, cerita dimulai dengan pengenalan, kemudian masuk ke dalam masalah, kemudian masalah tersebut memuncak, dan baru akhirnya terjadi penyelesaian masalah. Itu adalah rangkaian alur secara garis besar dan secara umum. Kemudian penokohan. Tokoh sering disebut pemeran, yaitu orang yang ditugaskan sutradara untuk memerankan karakter sesuai dengan naskah drama. Ada 3 jenis tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Gimana sih caranya membedakan tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Kalian biasanya membedakan dengan cara melihat mana yang baik, mana yang jahat. Sederhananya, kalian sering mengartikan tokoh protagonis sebagai tokoh baik dan antagonis sebagai tokoh jahat. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana kalau kita menemukan sebuah cerita di mana kedua tokoh utamanya ini adalah keduanya jahat atau keduanya baik? Gimana cara kita menentukan mana yang tokoh protagonis, mana yang tokoh antagonis? Misalnya, ada sebuah cerita mengenai kera dan singa. Si kera ini ingin menjadi raja hutan, tapi dia memimpin dengan semena-mena. Si singa tidak suka kepada kera, tapi dia juga bukan raja yang baik. Dia hanya ingin menyingkirkan si kera. Mana di antara singa dan kera ini yang merupakan tokoh protagonis, mana yang antagonis? Dua-duanya punya tujuan yang jahat, dua-duanya punya niat yang jahat. Bisa nggak kita bedakan keduanya ke dalam protagonis dan antagonis? Bisa tetap. Kita lihat tadi, si kera punya tujuan untuk menjadi raja hutan. Si singa berusaha untuk mencegah si kera mencapai tujuannya. Maka kera adalah tokoh protagonis dan singa adalah tokoh antagonis. Jadi sederhananya, protagonis itu tokoh yang punya tujuan, dan si singa antagonis adalah tokoh yang berusaha menghalangi tokoh protagonis mendapatkan tujuannya. Jadi meskipun dalam sebuah cerita kedua tokohnya adalah tokoh yang jahat, maka kita tetap bisa membaginya ke dalam tokoh protagonis atau antagonis. Kemudian dialog.
Di dalam dialog ada 3 elemen penting, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang menyampaikan dialog, wawancang adalah percakapan yang harus diucapkan, kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Nah, untuk memahami ini, kita akan melihat contoh naskah drama. Mana sih yang tokoh, mana sih yang wawancang, mana sih yang kramagung? Oke, kita lihat di sini ada naskah drama. Judulnya Titik-titik Hitam karya Nasyah Jamin. Pertama kita lihat ada pelaku atau pemeran. Kemudian ini disebut kramagung yang di dalam kurung dan dicetak miring. Ini adalah prolog ya, pembuka. Kemudian baru kita masuk ke dalam dialog-dialognya, ada banyak dialognya. Nah, seperti yang kita lihat di sini tokohnya ada 2, ada ibu, ada Adang. Nah, ibu di sini adalah tokoh, orang yang menyampaikan kata-kata yang harus diucapkan. Apa kata-katanya? Kenapa kau tidak pergi tidur dulu? Nah, kenapa kau tidak pergi tidur dulu ini adalah wawancang. Sementara yang di dalam kurung dan ditulis miring ini adalah kramagung. Apa sih fungsinya kramagung? Fungsinya kramagung ini untuk memberitahu pemain bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus berperilaku ketika dia membacakan sebuah teks atau sebuah dialog. Tidak semua dialog memiliki kramagung ya, tapi yang ada kramanggungnya panjang juga banyak. Nah, kramagung biasanya ditulis di dalam kurung dan dicetak miring. Bisa ditulis di awal sebelumnya dialognya dimulai, atau di tengah-tengah dalam dialog, atau di akhir dialog, atau di ketiganya. Seperti itu ya. Ini contoh naskah drama, dan itu contoh tadi elemen-elemen yang ada di dalam dialog. Kita balik lagi kita kembali ke drama. Nah, tadi itu kita sudah melihat unsur-unsur drama berdasarkan yang ada di dalam naskah drama. Sekarang kita melihat unsur-unsur drama yang ada di dalam pementasan. Karena tadi kan kita membagi drama menjadi 2, yaitu naskah drama dan pementasan drama. Tadi kita sudah lihat yang di dalam naskah drama. Sekarang kita lihat ada unsur apa aja sih di dalam sebuah pementasan drama. Oke. Di dalam pementasan drama yang pertama kita butuh panggung. Panggung tempat kita berperan, berperilaku, berakting. Kemudian cahayanya. Misalnya di dalam latarnya itu adalah malam, maka kita akan menggunakan pencahayaan yang redup. Atau dalam latarnya ternyata siang, kita akan menggunakan pencahayaan yang terang. Nah, pencahayaan ini juga bisa digunakan untuk membuat situasi misalnya terlihat menegangkan. Kita bisa membuat pencahayaan seperti apa sehingga situasinya terasa menegangkan. Kemudian tata suara di sini bisa berarti musik ya. Jadi dalam suasana tegang kita akan membuat suara yang seperti apa, yang mengiringi ya, bukan yang diucapkan oleh pemain tapi diiringi seperti halnya lagu-lagu. Kemudian tata rias. Dalam drama, setiap pemain apapun perannya, mereka akan dirias wajahnya, minimal menggunakan bedak. Karena nantinya di atas panggung kita akan terlihat oleh penonton. Nah, itu untuk menegaskan raut wajah kita ketika nanti dilihat oleh penonton. Tata rias ini juga membantu kita masuk ke dalam karakter. Misalnya, karakter yang kita perankan adalah nenek-nenek, maka kita juga akan dirias supaya terlihat seperti nenek-nenek. Kemudian kostum juga menyesuaikan dengan peran yang kita jalankan. Misalnya kita adalah polisi, maka kita akan menggunakan kostum seperti polisi. Terakhir properti.
Properti di sini harus mendukung situasi yang sedang kita coba sampaikan ke penonton. Misalnya latar di dalam cerita adalah ruang keluarga, maka kita butuh bangku, kita butuh kursi, kita butuh TV yang biasanya ada di dalam ruang keluarga. Nah, itu tadi unsur-unsur yang ada di dalam pementasan drama. Sekarang kita lihat struktur kaidah kebahasaan naskah drama. Seperti halnya teks-teks narasi lainnya, dalam naskah drama juga terdapat struktur ya. Juga terdapat struktur. Di sini salah, bukan kaidah kebahasaan tapi struktur naskah drama. Pertama, prolog. Prolog itu tadi awalan, pembuka. Diceritakan dulu kondisi keadaannya seperti apa. Seperti yang kita lihat tadi di dalam Kramanggung yang panjang banget yang awal itu disebut prolog, pengenalan tokoh, pengenalan latar cerita. Kemudian dialog. Di dalam dialog kita akan menemukan jalan cerita, mulai dari orientasi atau pengenalan, kemudian masuk ke dalam komplikasi atau masalah, dan akhirnya resolusi atau penyelesaian masalah. Dan terakhir epilog. Epilog adalah penutup atau intisari cerita. Nah, di dalam epilog di dalam naskah drama tidak semuanya memiliki epilog. Kadang kita harus membuat kesimpulan sendiri. Apa sih intisari dari drama ini? Kita harus bisa membuat kesimpulan sendiri karena banyak drama yang tidak memperlihatkan atau dengan jelas memberikan apa sih epilog dari drama tersebut, sehingga kita harus mampu membuat kesimpulan sendiri. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.